Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah seputar tidur. Tentu tidur ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidur itu adalah setengah kematian. Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi kalau kita tahu atau mau tahu bagaimana nanti prosesi kita meninggal, ya seperti kita tidur. Tiba-tiba kita mengantuk, lalu hilang begitu saja. Kita tidak sadarkan diri kecuali memang Allah Subhanahu wa taala bangunkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang sedang tidur ruhnya akan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala bila mengizinkannya kembali ke jasad itu, maka orang itu akan melanjutkan hidupnya sampai ajalnya datang. Namun kalau Allah menahannya, maka wafatlah orang itu. Jadi memang kita seperti hampir tiap hari menghadapi kematian itu. Untuk memahami bahwa memang ada Allah yang mengatur dan memang kematian akan kita lalui. Oleh karena itu kita harus punya persiapan baik-baik. Nah supaya tidur itu, nanti kalau misalnya pun kita wafat, tidak bangun lagi, kita bisa selamat dengan banyak hal. Sunnah-sunnah mau tidur itu ya. Seperti uduk sebelum tidur. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal sementara dia uduk sebelum tidur, maka dia meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Gitu ya. Kemudian juga ada hadis yang sangat jelas tentang masalah uduk itu akan menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, kalau seorang muslim berwuduk maka akan jatuh dari semua anggota tubuh yang tersentuh wuduk itu dosa-dosanya bersama dengan tetesan air terakhirnya. Ya dari tangan, yang dari mulut, dari mata, dari kepala, dari kaki, semuanya ini berguguran. Kemudian juga sama dengan balik di sisi kanan lambung kita. Ini sunnah Nabi SAW, semua itu berpahala. Terus membaca zikir-zikir yang cukup banyak. Di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Kafirun pada saat mau tidur itu surah bisa menepisnya dari kesyirikan. Kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Meniup telapak tangan lalu mengusap tubuh. Al-Ikhlas itu ayat Tauhid namanya. 1 kali kita baca, pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran, 10 juz. Berarti kalau kita baca 3 kali sama dengan kita 30 juz, walaupun tetap membaca 30 juz lebih afdal. Begitu juga Al-Falaq menyelamatkan dari sihir, dari hasad orang-orang. Kita sendiri bersihkan hati kita dari iri kepada orang, orang lain pun juga tidak bisa iri dengan kita. Sementara An-Nas menyelamatkan dari semua waswas syaitan. Ada juga hadis yang berbunyi siapa yang mau tidur baca 3 kali Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali maka akan dibersihkan dosanya walaupun sebanyak butiran pasir. Dalam riwayat lain sebanyak jumlah daun-daun pohon. Ada juga tambahan riwayatnya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Riwayat Tirmidzi berbunyi walaupun dia lari dari medan perang. Jadi memang tidur ini banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan. Minimal hutang-hutang kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersih dari dosa-dosa. Kalau meninggal maka selesai ya. Bisa aman seperti itu. Jadi kita baca tadi istighfar 3 kali tapi ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali itu ya. Ada anjuran membaca ayat kursi. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi maka dia dijaga oleh syaitan sampai pagi hari. Misal, ada anjuran membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilahi sampai akhir. Maka itu juga akan diberikan semua isi doa di situ. Di akhirnya kan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana sampai akhir itu doa-doa. Semua itu akan diberikan kepada pemohonnya gitu ya. Dan cukup banyak sekali bacaan-bacaan yang dianjurkan. Makanya kami himbau kalau Bapak Ibu mau tidur itu memang dari setengah jam sebelumnya itu sudah mengambil semua langkah-langkah ini. Sudah wudu,
Udah baca, jangan nanti ngantuk banget akhirnya lupa gitu ya. Akhirnya lupa. Dianjurkan juga menggabungkan antara zikir habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar yang dibaca masing-masing 33 kali. Itu juga dibaca sebelum tidur. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan khusus Allahu Akbar 34 kali. Kalau digabung bacaan zikir yang sama di subuh, duhur, asar, maghrib, isya dan sebelum tidur, maka setiap orang di antara kita akan diberikan pahala 2.500 pahala. Begitu kata Nabi SAW, digabung antara zikir-zikir ini saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Cuma kalau mau tidur, Allah Akbarnya 34 kali. Dan kata Nabi SAW, siapa yang buat dosa 2.500 per hari? Maksudnya ini sudah cukup bisa membersihkan dosa-dosanya gitu ya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW. Sama dengan kalau kita terbangun kita bersyukur. Ya, karena memang orang kalau tidur, tadi saya bilang kan meninggal itu sebenarnya. Ya, tapi meninggalnya meninggal kecil. Makanya pertama kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ini yang perlu juga difahami kenapa tidur sampai menjadi bahasan khusus. Karena memang ini banyak sekali hubungannya selain tentu manfaat-manfaat medis, tidur yang cukup memberikan kesehatan dan segala macam. Baik, ada sunnah-sunnah, kita tidak bahas semuanya tentunya sunnah sebelum tidur karena masih ada yang dijalankan. Penulis ingin fokus kepada sunnah yang terlupakan. Di poin hanya membersihkan tempat tidur saat akan tidur. Ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi, fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi." ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Artinya, jika seseorang di antara kalian pergi ke kasurnya akan tidur, hendaklah dia membersihkan kasurnya dengan bagian dalam sarungnya. Karena dia tidak mengetahui apa yang ada di balik kasurnya atau spraynya. Setelah itu, hendaklah dia berdoa, Bismika Rabbi wada'tu jambi, yang artinya dengan namamu wahai Rabbku, aku letakkan badanku, wabika arfa'u, dan dengan namamu pula nanti aku akan bangkit kembali. In amsakta nafsi, jika engkau menahan jiwaku, farhamha, ya, atau farhamha, maka kasihilah dia. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Dan jika engkau lepas dia, maka jagalah ia seperti engkau menjaga jiwa-jiwa hambamu yang saleh. Nah, ini poin pertama yang perlu diperhatikan baik-baik. Nanti kan kita baca juga riwayat-riwayat sebelahnya yang mendukung itu ya. Tapi dari riwayat ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, memang adanya tidur dalam Islam dan dibolehkan asal orang tidak berlebihan. Tidak kurang, tidak berlebihan. Dalam konsep dasar seorang muslim, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, misalnya melampaui 8 jam per hari misalnya, atau 7 jam yang sudah diteliti secara medis ya. Dan jika tidak kurang, ada orang terlalu memaksakan diri hanya 2 jam, 3 jam per hari. Sudah selebihnya dia sengaja beraktivitas. Ini juga zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi dia harusnya memberikan poin itu. Kemudian juga tentu banyak ayat Al-Quran yang dijadikan tidur sebagai tanda-tanda kebesaran. Dalam surah Naba, waja'anna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Dan cukup banyak ayat-ayat yang serupa dengan ini ya. Jadi memang kita disuruh beristirahat, memberikan waktunya. Yang paling aman kalau sunnah-sunnah Nabi SAW ada 2 jenis tidur tentunya ya. Tidur yang pertama itu adalah tidur di malam hari.
Dan di masa Nabi SAW umumnya mereka tidur selepas Isya. Jadi selepas Isya sudah tidur kecuali ada hal-hal yang urgen. Nabi SAW kadang-kadang kalaupun harus begadang lebih waktunya maka hanya karena ada urusan yang urgen. Ada orang yang meninggal yang harus diurus jenazahnya, ada permasalahan umat, ada pasukan akan menyerang Madinah, dibicarakan tentang peperangan misalnya. Nah semua itu ya. Tapi kalau hanya buang-buang waktu kosong, sebaiknya jangan. Makanya Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Nabi Daud menulis bab khusus, bab nahi anis samar, bab larangan untuk begadang tanpa ada alasan-alasan syar'inya. Dan biasanya orang banyak begadang itu penuh dilakukan oleh para ahli maksiat karena mereka memang menghabiskan waktu di diskotik, di karaoke malam. Subhanallah, syaitan menggoda mereka untuk melakukan itu, ya. Kita bukan berarti tidak boleh lebih dari waktu yang kita butuhkan, yang penting jangan sampai kurang waktu istirahatnya. Dan ini juga termasuk poin yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Kemudian pelajaran yang kedua, jadi yang pertama itu ada tidur dan diatur tidur itu dalam Islam. Tadi saya bilang ada dua jenis tidur, ya tidur malam dan tidur yang kedua tidur siang. Kailula, kayak kita waktu siang begini itu ada waktu tidur. Ya tidak perlu lama. Tapi kailula, kata Nabi SAW berkailula lah karena sungguhnya syaitan tidak berkailula. Ya, tetapi yang paling inti adalah tidur malam. Tidur siang ini khilaf ulama kailula itu kapan? Ada yang mengatakan sebelum duhur beberapa saat, ada yang mengatakan sudah duhur sampai menjelang asar gitu ya. Baik, pelajaran yang selanjutnya yang kedua adalah adanya perintah dari Nabi SAW untuk mengibas atau membersihkan kasur ataupun spray dengan bagian dalam sarung. Maksudnya kita gunakan wadah untuk membersihkan. Walaupun mungkin ranjang kita sudah kelihatan bersih, tetap sunnah Nabi ditebah. Kita tidak tahu di situ mungkin ada serangga, ada binatang, apa ya. Maka kita bersihkan. Dan ini termasuk sunnahnya juga kalau Bapak Ibu terbangun malam, kemudian ke WC misalnya, terus mau kembali lagi istirahat, sama ditebah lagi ya tempat tidurnya gitu ya. Nah itu juga termasuk bagian daripada hal yang disebutkan dalam hadits ini. Penebahan ini banyak manfaatnya tentunya, walaupun belum ada maksimal penelitian dalam masalah ini, tapi ini adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ketiga ya, yang dianjurkan dalam hadits ini adalah dia membaca doa ini. Ini salah satu zikir mau tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan namamu wahai Rabbku aku letakkan badanku, wabika arfa'u, dan karenamu juga aku akan bangkit nanti bangun, atau dengan namamu pun aku angkat kembali, in amsakta nafsi. Nah ini tadi yang kita jelaskan di pembukaan kita. Jadi kalau kita tidur Bapak Ibu sekalian roh kita keluar. Nah Allah bisa tahan tuh. In amsakta nafsi, kalau engkau menahan ruhku nanti, farhamha, kasihani dia. Kalau sampai mati nih, maka maafkan kesalahannya, kasihani dia. Kita sudah berdoa sebelum kita tidur supaya Allah kasihani kita kalau kita meninggal. Lalu dikatakan wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadakas salihin. Kalau kau lepaskan ruh itu, maka tetap jaga sebagaimana engkau menjaga orang-orang saleh. Di antara maknanya supaya tidak mimpi buruk, ya, supaya tidak mimpi hal-hal yang dipermainkan oleh syaitan, ya, mimpi berzina, mimpi ini, mimpi itu, semua itu akan diselamatkan dengan doa seperti ini. Jadi kita minta karena ruh kita keluar walaupun belum meninggal, maka ruh itu bisa bertemu kemana-mana. Ya, sehingga akhirnya banyak orang mimpi aneh-aneh gitu ya. Nah itu semua supaya nanti kalaupun ruh ini terlepas, dia hanya seperti orang soleh. Ya mimpinya hanya lihat Ka'bah, mimpinya hal-hal yang baik lah, dia sedang menggembirakan buat dia. Tidak ada mimpi-mimpi yang menakutkan buat dia. Jadi salah satu juga resep untuk menepis mimpi-mimpi buruk. Jadi dari hadits ini kita dianjurkan juga untuk menghafal doa ini ya. Usahakan dihafal, diamalkan. Nah, dan itu dirutinkan, bukan cuma sekali dua kali. Tadi saya sudah juga kasih resepnya.
Kalau mau usahakan jangan ngantuk banget baru diranjang gitu ya. Sehingga akhirnya nanti kita luput untuk membacanya. Pada redaksi hadis riwayat Tirmidzi disebutkan kata Nabi SAW, "Idza qama ahadukum an firashihi thumma raja ilaihi falyanfudhu." Jika salah seorang dari kalian bangun dari kasurnya, lalu kembali lagi, tadi saya bilang bangun ke WC, minum, terus kembali lagi. Maka hendaklah dia membersihkan atau mengibas-ngibaskan kasurnya terlebih dahulu. Riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan. Nah, berarti bukan hanya pada saat awal mau tidur, tapi bagaimana kita bangun tidur pun sama. Ya, karena kita tidak tahu hitungan menit, detik, mungkin serangga bisa datang dan akhirnya mengganggu kita di situ ya. Dan jangan dianggap remeh, jangan mengatakan rumah saya bersih banget kok, saya nggak butuh ini. Walaupun tidak ada apa-apa di ranjang Bapak Ibu sekalian, tapi sunnah Nabi sudah kita dapat pahalanya. Ya, hanya dengan melakukan ini. Jadi jangan dianggap remeh tentunya ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan juga falyanfudhu bisanifati thawbihi thalatha marrat. Hendaklah dia membersihkan dengan ujung bajunya sebanyak 3 kali. Jadi maksudnya ujung baju itu walaupun kita cuma tarik dengan tangan kita dan ujung baju. Ya, kalau ada sapu lidi, ada wadah yang lain itu maka lebih bagus. Tapi ini adalah Nabi SAW mudahkan. Kadang-kadang kan kita kalau cuma bangun ke WC ngantuk mau kembali lagi, maka mungkin malas sudah ngantuk, maka tetap kita pakai tangan kita saja gitu ya, untuk membersihkan dan menebah lokasi yang kita tidur. Itu ada footnote nomor 422, artinya dia mirip dengan riwayat yang sebelumnya atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara dalam redaksi Imam Muslim disebutkan, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyakhud dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu wal yusammillah." Ini ada tambahan akhir riwayatnya ya. Jika di antara kalian hendak tidur, ambillah bagian dalam sarungnya lalu bersihkan kasurnya dengan itu dan ucapkan basmalah. Ada tambahan bismillah. Ya, dan dimaksud juga bagian dalam sarung ini adalah pakaian kita. Ya, biasanya sarung itu kena bagian luar kita udah pakai duduk di sofa ini segala macam kotor. Dibalik bagian dalamnya baru dipakai untuk nebah. Ya. Nah, itu juga bagian daripada hal ini. An-Nawawi, salah satu ulama yang masyhur rahimahullah, menyebutkan dalam syarah Muslimnya, maksudnya dakhilatal izar adalah bagian ujung sarung. Adapun makna hadis tersebut adalah disunnahkan bagi seseorang untuk membersihkan kasurnya itu sebelum tidur untuk mengusir semua binatang yang membahayakan seperti ular, kalajengking dan yang lainnya. Selain itu, hendaknya dia membersihkan tempat tidur itu dengan tangan yang tertutup sarung demi untuk menghindari hal-hal yang membahayakan tangan, mengantisipasi jika memang ada binatang di situ. Ini penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tadi saya bilang ya, walaupun ibu dan bapak mengatakan, tapi rumah saya bersih banget kok, steril banget, tetap aja sunnah Nabi seperti itu. Minimal kita mendapatkan pahala sunnahnya. Adapun mengenai lafaz bisanifati thawbihi, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan banyak pendapat ulama tentang maknanya. Kemudian dia mengatakan makna yang lebih baik dalam hal ini adalah ujung bajunya bagian dalam sebagai bentuk jamak atau kompromi dari dua riwayat yang ada. Tapi kesimpulannya adalah kita membersihkan tempat tidur sebelum dipakai, ditebah, dan juga pada saat kita bangun lalu mau kembali lagi istirahat. Lebih efektif lagi tentunya kita membiasakan diri, terutama ibu-ibu ya. Kalau misalnya maaf Anda terbangun malam, suami juga bangun, nggak ada salahnya Anda rapikan kembali, ditebah, dirapikan kembali. Sehingga memang ada ketertarikan lagi untuk istirahat dengan ranjang yang sudah bersih lagi. Jangan dibiarkan berantakan, itu salah satu pola sederhana yang sebenarnya mesti kita lakukan gitu ya. Karena saya sendiri biasa bilang sama istri begitu, kalau bangun, walaupun terbangun sebentar, dirapikan. Maka saya kembali dari kamar mandi sudah rapi kembali.
Itu ternyata memang lebih nyaman selain ditebah, kita lebih nyaman melihatnya. Untuk kita sholat, misalnya sholat malam juga nggak ada masalah, ranjang sudah rapi. Kalau kita mau istirahat lagi juga bisa dipakai dari awal, seperti awal gitu ya. Ini poin A-nya. Sunnah yang kedua di poin B, meletakkan tangan kanan di bawah pipi ketika tidur. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Apabila Nabi SAW hendak tidur malam, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Lalu berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Imam Bukhari rahimahullah membuat judul bahasan untuk hadis ini, yakni bab meletakkan tangan di bawah pipi kanan. Dan Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Al-Ismaili rahimahullah berkata, di dalam hadis tersebut tidak disebutkan atau terdapat kata yumna, tangan kanan. Tapi kata itu ada dalam riwayat Syarik bin Muhammad bin Jabir, yakni dari Abdul Malik bin Umair. Ibnu Hajar lalu berkomentar seraya mengatakan Imam Bukhari biasanya hanya mengisyaratkan, tidak menyebutkan kata yumna atau harus tangan kanan yang di bawah pipi. Dengan atau karena kata ini sudah disebutkan pada hadis-hadis yang lain. Hadis Syarik, Syarik itu nama orang ya. Hadis Syarik ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur riwayatnya. Pada bab yang sama, hadis dari Al-Bara, sahabat Nabi Al-Bara radhiyallahu anhum, diriwayatkan oleh An-Nasai dari jalur Abul Khaythama dan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Al-Bara. Ia mengatakan, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Sesungguhnya Nabi SAW apabila hendak tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya lalu berdoa, Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan para hambamu. Riwayat-riwayat ini yang tadi baru kita bacakan memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kepada kita kebiasaan Nabi tidur balik sisi kanan lambung dan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanannya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya salah satu sunnah Nabi SAW adalah balik sisi kanan dan meletakkan tangan kanan di pipi, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, membaca doa ini, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah kami hidup dan kami mati. Kenapa dibaca ini? Karena sudah kita bilang tadi, karena tidur itu adalah saudaranya kematian, itu dianggap orang mati. Makanya dalam Islam orang kalau tidur dia melakukan sesuatu, misalnya pelanggaran agama, dia misalnya dalam mimpi ngigau, dia ucapkan kata-kata mencaci maki orang, enggak dikenakan hukum. Atau ada orang lagi tidur, dia sempat memukul orang di sebelahnya. Dalam Islam kalau memukul orang ada kisos, ya. Ada hukuman juga, dia harus dipukul sebagaimana dia memukul orang. Tapi kalau dia dalam kondisi tidur enggak dihukumi. Karena dianggap dia seperti orang yang meninggal sebenarnya. Makanya kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath. Diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Sebutkan yang pertama, anin nomi hatta yastaikid, orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim, yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yafiq, yang ketiga, dari orang gila sampai dia sembuh. Ya, tapi di sisi satunya adalah orang yang tidur sampai bangun.
Kemudian juga yang keempat pelajaran hadis adalah dianjurkan pada saat bangun tidur juga membaca doa, memulai dengan alhamdulillahilladzi ahyana. Berarti kita memang habis mati tadinya, ya. Walaupun itu belum mati besar yang kita tidak kembali lagi ruhnya. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT yang menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mewafatkan kami. Wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya kita akan dibangkitkan. Nah, ini ada hadis yang lain, kalau masih ingat pernah kita ingatkan ya. Kalau Bapak Ibu terbangun malam, terus kemudian membaca 3 jenis zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak ada yuhyi wa yumitnya ya. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita tambah dengan doa Allahumma gfirli. Maka kata maksudnya Allah ampunilah aku. Setelah 3 zikir ini kata Nabi SAW akan diampuni dosanya ya yang lalu-lalu. Dan kalau orang ini bangun mengerjakan sholat maka akan diterima sholatnya. Maka akan diterima sholatnya. Ada riwayat lain dan doanya juga akan diterima. Jadi harus diingat zikir-zikir seperti ini. Kita seringkali terkaget malam ya. Apalagi orang biasa umur di atas 40 tahun itu, dia udah nggak bisa tidur normal 8 jam, 7 jam satu malam. Karena 4-5 jam sudah terbangun, sulit tidur lagi. Nah itu baca doa ini. Ya, kemudian sholat saja, nanti baru ditambah kekurangannya di jam-jam yang lain gitu ya. Mungkin selepas waktu duha atau di waktu-waktu tertentu dia bisa istirahat lagi untuk menyempurnakan jumlah jam istirahatnya. Ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Kemudian tadi yang dibawa-bawa semua itu menjelaskan kepada kita tentang hikmah kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan tangan kanan. Karena dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, karena memang sudah banyak hadis yang lain menyebutkan Nabi memang menggunakan tangan kanan. Sehingga dalam riwayat ini memang riwayat yang Imam Bukhari nukil dari gurunya yang tidak ada tangan kanan. Tapi bukan berarti bukan tangan kanan yang digunakan. Seperti itulah. Dan ini gerakan dilakukan di awal tidur saja. Kalau orang sudah tidur, dia balik kiri, segala macam itu tidak ada masalah. Yang penting di awal dia tidur, dia mengerjakan ini. Kemudian selanjutnya kita ambil pelajaran juga dari riwayat yang kedua yang kita baca di halaman 212 itu ya. Riwayatnya Al-Bara radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila hendak tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya lalu berdoa, Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan para hambamu. Ini semua dibaca kenapa? Karena memang tidur itu orang sudah menuju kepada kematian. Ya, karena ada hadits yang kita sudah katakan ya, orang kalau tidur itu ruh kita keluar. Kalau Allah tahan meninggal. Kalau Allah kembalikan baru dia lanjutkan sampai ajalnya datang. Betul-betul kita itu kalau sudah mau tidur sebenarnya itu bukan cuma sekedar istirahat, memang sudah menghadapi kematian. Makanya banyak sekali permohonan kepada Allah, minta diampuni dosa, kita dalam keadaan berudu itu ya. Semua itu kita introspeksi diri, amal-amal apa yang belum kita kerjakan hari itu supaya kita programkan besok, dosa-dosa apa yang kita kerjakan supaya kita istighfar kepada Allah SWT, semua begitu. Nah, di sini ada tambahannya dari riwayat sebelumnya, dalam riwayat Al-Bara ada tambahan doa, Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibaduk. Ini doa 2 kali dibaca. Dibaca pada saat mau tidur dan dibaca pada saat mau sholat. Ya, sebelum takbiratul ihram kita baca nih. Ya, Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibaduk. Sebelum takbir ada riwayat lain menyebutkan Nabi SAW baca ini. Jadi ini berarti menandakan memang kita berlindung kepada Allah dari hukuman-hukuman yang bisa datang karena pelanggaran yang kita lakukan. 2 paragraf terakhir di poin B ini berbunyi Imam An-Nasa'i rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Di dalamnya terdapat tambahan Rasulullah SAW mengucapkan doa itu 3 kali. Demikian penjelasan dari Al-Hafidh yang penuh faedah dan sudah mencukupi. Sementara hadis Hafsah redaksi An-Nasa'i tersebut, Al-Albani mengatakan hasan sahih derajatnya, terdapat dalam kitab An-Nasa'i yang bernama Al-Kubra.
Sementara hadits Al-Bara radhiyallahu anhu dalam redaksi An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. At-Tirmidzi menyebutkan juga serta disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Hibban serta disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah di nomor 2754. Artinya, Rabbikini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk bukan dibaca sekali, tapi dibacanya 3 kali. Nah, karena riwayat Hafsah menyebutkan 3 kali. Jadi Rabbikini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk, Rabbikini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk sampai 3 kali. Dan termasuk salah satu tradisi Nabi SAW kalau beliau mohon apa-apa kepada Allah, maka beliau memohonnya sebanyak 3 kali. Makin sering kita ulangi makin bagus. Kemudian ada peringatan penting di situ dikatakan apa yang disebut Al-Hafidh dengan menyebutkan tambahan pada hadis Hafsah, maksudnya 3 kali diulangi doanya adalah tambahan yang tidak sahih. Sebagaimana hal yang diterangkan oleh Albani, dikarenakan 3 alasan. Maka rujuklah penjelasan ini secara rinci yang lengkap dan dalilnya dalam kitab As-Sahihah. Ya. Di sini ada juga bantahan ya, dari ulama yang lain bahwasanya 3 kali itu tidak sahih, tetapi kita berpegang pada paragraf yang sebelumnya bahwasanya redaksi ini dinyatakan tetap hadisnya hasan oleh Syekh Albani. Maka peringatan pentingnya ini hanya menambah wawasan kalau masih ada ulama yang menganggap tidak perlu 3 kali. Tapi kalau kita bisa kerjakan 1 sampai 3 kali, alhamdulillah, itu hal yang sangat positif. Peringatan kedua, adapun pembahasan di sini lahirianya adalah hanya pada pembahasan meletakkan tangan kanan di bawah pipi sebelah kanan. Sedangkan tidur dengan badan berbaring ke sebelah kanan, dalil-dalil itu sudah diketahui oleh masyarakat umum. Apalagi para pengkaji ilmu agama, yaitu dalil tersebut tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab lainnya, maka rujuklah dalam kitab-kitab doa dan adab. Maksudnya di sini penulis mau bilang, jangan difahami dari hadisnya tadi yang tangan kanan ditaruh di pipi kanan itu adalah kita tidur menghadap ke langit kemudian sambil taruh tangan kanan. Tapi memang dia diikuti dengan lambung dan badan kita semuanya ke kanan. Dan di sini penulis mengatakan dia tidak mengangkat lagi hadis tentang kita balik sisi kanan karena memang itu sudah orang tahu semuanya. Tinggal hadis yang dilupakan adalah meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanannya. Ya, berarti sudah bergabung antara seluruh tubuh dan tangannya juga diletakkan di situ. Tentu tidak semuanya masalah-masalah seperti ini perlu kita cari tahu kenapa ya. Karena dasarnya orang-orang beriman itu Allah mengatakan innamal mu'minuna idza qada Allah wa rasuluhu an yakuna lahum khiyaratu min amri ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum mereka masih punya pilihan lain. Ada hikmah enggak ada hikmah, ini sunnah Nabi ya. Seperti itulah. Contoh kalau kita kerja di perusahaan ada SOP perusahaan, kita sebagai pegawai jalankan saja. Kita suka tidak suka ya memang sudah begitu pemilik perusahaan inginkan. Penerapan gaji, jam kerja dan segala macam itu. Ya, orang yang pintar dia ikuti saja. Dia tidak boleh protes gitu ya. Kecuali memang itu zalim. Tapi kalau tidak zalim tidak ada apa-apa. Seperti sekarang kita jangan bilang saya kan nanti tunggu dulu dapat hikmahnya kenapa tangan pipi ada enggak secara medis itu berhubungan dengan kesehatan baru saya taruh. Enggak. Karena memang sudah diperintahkan dalam agama. Karena terlalu banyak. Kenapa harus tawaf di Ka'bah 7 kali? Kenapa harus ada sa'i? Kenapa harus mengusap Hajar Aswad? Kenapa ini? Kenapa? Banyak sekali kalau kita mau tanya dan tidak mungkin semuanya punya jawaban. Makanya tugas kita adalah kita menerimanya. Kita menerimanya. Baik, sekarang kita masuk ke poin C-nya, keutamaan berzikir saat bangun tengah malam. Nah, ini tadi yang sempat kita sebutkan hadisnya ya. Tapi dimasukkan oleh penulis di sini. Hadisnya adalah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man ta'arra minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda wa shalla qubilat salatuhu."
Kata Nabi SAW, siapa saja yang terbangun di tengah malam, kemudian dia segera membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku wa lahul hamd, miliknya lah kerajaan dan puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu atau maha kuasa atas segala sesuatunya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa subhanallah, maha suci Allah, wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, wa la hawla wa la quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Lalu dibaca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kalau kita baca ini pada saat terbangun, maka doanya akan diterima, ya. Atau dia baca di sini dikatakan, atau dia baca doa lain, dia bisa tambah doa lain, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Terus dikatakan, dan jika dia berwudu kemudian mengerjakan sholat, maka sholatnya diterima. Jadi salah satu syarat diterimanya sholat malam adalah zikir ini pada saat terbangun dari tidur. Ini sejalan juga dengan hadis Nabi SAW, ya. Kalau setiap anak Adam mau tidur, maka syaitan mengikatnya di tengkuknya 3 ikatan. Dan meniupkan di setiap ikatan itu, tidurlah malam masih panjang. Kalau dia bangun, dia berzikir, maka lepas ikatan pertama. Kalau dia berwudu, lepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, lepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang itu paling rajin di hari itu. Ya, jadi orang kalau semangat sekali walaupun tidurnya kurang cuma berapa jam, tapi karena dia jalankan sunnah ini tuh semangat sekali. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu menyempurnakan dengan sholat subuh berjamaah, itu sangat bagus itu, ya. Karena ada hadis yang menyebutkan siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia dibawa lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh berkata, hal ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang membiasakan zikir, sehingga zikir itu selalu terucap dengan sendirinya, baik ketika tidur maupun bangun atau terjaga. Karena itulah Allah memuliakan siapa saja yang membiasakan hal itu dengan mengabulkan doanya dan menerima sholatnya. Kalau Bapak Ibu saya hadir di kelas seperti ini lalu bilang, oh iya yang penting saya sudah tahu, memang tidak ada tekad untuk mengamalkan, maka dia terlupakan. Tapi kalau orang punya tekad ingin mengamalkan, dia berazam, maka Allah akan mudahkan. Allah juga melihat upaya dan niat kita. Al-Hafidh juga berkata, Ibnu Battal rahimahumullah semua berkata, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa saja yang terbangun dan lisannya secara spontan menyebut zikir yang isinya adalah mengesahkan Allah, menyebutkan segala kerajaan hanya miliknya, dan pengakuan bahwa semua nikmat adalah dari Allah, dan oleh karena itu dia memujinya, meniadakan semua sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah atau kepadanya dengan bertasbih, tunduk kepadanya dengan selalu bertakbir, dan pengakuan terbatasnya kemampuan tanpa pertolongannya, maka itu apabila dia berdoa kepadanya pasti Allah SWT akan mengabulkannya. Dan jika dia kemudian melaksanakan sholat, maka sholatnya akan diterima. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi siapapun yang mendengarkan hadis ini untuk mengamalkannya dan berniat ikhlas hanya karena Allah. Lalu kata penulis apa? Namun sayangnya, para pemuda saat ini mengganti ajaran Islam yang agung ini dengan nasihat beberapa dokter yang mengatakan bahwasanya jika mereka tidur, hendaknya meletakkan segelas susu di dekat mereka, sehingga apabila mereka terbangun dan gelisah di atas kasur, dia bisa langsung meminumnya. Nasihat tersebut memang bermanfaat seperti dikatakan oleh para ahli kedokteran, tetapi sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW lebih utama dan sempurna untuk diamalkan. Ada juga itu ya, kalau kita mimpi buruk, maka kalau terbangun bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tiuplah sebelah kiri 3 kali lalu ubah posisi tidur. Karena biasanya orang yang mimpi buruk itu belum wudu pada saat tidur, kemudian juga dia tidak balik sisi kanan, ya. Banyak sekali yang sunnah-sunnah Nabi yang luput dari dia, maka itu terbuka pintu syaitan untuk datang mengganggunya gitu ya. Minimal sekali Bapak Ibu jangan lupa baca ayat kursi saja, 1 ayat dalam surah Al-Baqarah. Karena itu dapat perlindungan sampai pagi hari. Rasulullah SAW yang mulia juga mengajarkan zikir sebagaimana telah kamu ketahui,
yang di dalamnya berisi tauhid, bahkan dengannya Allah SWT akan mengampuni dosa. Dosa yang menjadi sebab utama munculnya berbagai penyakit serta musibah-musibah yang menimpa badan dan juga jiwa. Oleh karena itu pujilah Allah SWT atas nikmat agama ini dan terimalah adab-adab dan hukum-hukumnya berdasarkan ilmu dan amal. Semuanya dengan penuh keyakinan. Wallahu a'lam. Ya, intinya sebenarnya di poin C ini bagaimana kita tidak melupakan zikir, dan kalau bangun tidur zikir ini agar diampuni dosa dan terima sholat. Dan beliau mengatakan resep agar orang mau bisa mengerjakan ini adalah selain tekad dan niatnya, dia juga terbiasa zikir. Kalau orang yang malas zikir, Allah juga tidak berikan dia peluang untuk mendapatkan keutamaan ini. Karena ini sederhana sekali. Ya. Ini mirip dengan orang kalau dengarkan azan. Kata Nabi SAW, siapa yang pada saat dengarkan azan dan lagi mengucapkan syahadat muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bilang juga wa ana asyhadu, kita seperti gitu ya. Kita mengatakan dan saya juga bersaksi. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Maka kalau orang baca ini akan diampuni, ditambah dengan raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Sebenarnya tidak sulit, tapi tidak semua orang tergerak hatinya. Karena dia tidak punya keinginan memang zikir kepada Allah, dia juga tidak membiasakan diri. Maka ini memang akan dipilih oleh Allah SWT, siapa yang mau mengamalkannya maka Allah akan mudahkan. Sekarang kita masuk ke poin D-nya. Ini juga termasuk sunnah dalam tidur ya, dan ada sampai poin E di situ ya. Poin D-nya mengusap bekas tidur dari muka ketika bangun tidur, ya, mengusapnya dengan tangan begitu bangun tidur. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya pada satu hari dia pernah bermalam di rumah Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, yang tiada lain dia itu adalah merupakan bibinya sendiri. Lalu dia berkata, "Fattaja'tu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi." Kemudian aku pun tidur ketika meletakkan kepala di atas sisi pinggir bantal, sementara Rasulullah SAW dan istrinya meletakkan kepala di tengah-tengah bantal. Beliau pun tidur sampai ketika tengah malam, sebelum tengah malam kurang sedikit atau setelah tengah malam lebih sedikit. Beliau SAW bangun lalu duduk dan mengusap sisa tidur dari mukanya dengan tangannya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada footnote di bawah ya, 433. An-Nawawi rahimahullah berkata, ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maksud yamsahun naumu an wajihi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap sisa tidur dari mukanya adalah bekas-bekas tidur beliau. Hal ini menunjukkan sunnahnya mengusap muka setelah bangun dari tidur. Ini di antara sunnah yang terlupakan ya. Sederhana, hanya mengusap wajah saja sekali itu sudah dapat pahala. Tentu saya bilang tadi kita tidak butuh ada penelitian medis yang membuktikan dulu. Kalau nanti ada nyusul ternyata dibuktikan ini memang bagus untuk kesehatan, maka alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, kita tetap menjalankan perintah Allah dan Rasul, dan kita yakin itu jauh lebih baik daripada medis tentunya ya. Nah, poin nomor D ini menjelaskan kepada kita sunnah berikut dalil bagaimana seseorang mengusap wajahnya. Ada riwayat di sini atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau datang menginap di rumah Rasulullah SAW. Selain Nabi sepupunya, dia juga nginap di rumah istri Nabi yang bernama Maimunah yang merupakan bibinya dia. Ya, ini termasuk ya dibolehkan seseorang untuk ya tidur di rumah keluarganya gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana seseorang itu mengambil pelajaran dari seorang yang alim dari segala macam hal yang dia lakukan, apapun itu ya, selama positif. Kita coba lihat, mungkin ada penampilan, ada tutur kata, ada zikir yang dibaca. Seringkali sahabat melihat Nabi SAW melakukan, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah apa yang anda baca, ya Rasulullah apa yang harus kami lakukan. Jadi kita mengambil pelajaran dari para tokoh-tokoh agama, dan kita boleh bertanya kenapa dilakukan supaya kita bisa
mengerjakan hal yang sama. Nah, seperti itu pelajaran dari sikap Ibnu Abbas pada saat menginap di rumah Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya rutinitas Nabi SAW adalah bangun di tengah malam, ya, kemudian mengerjakan sholat malam. Namun sebelumnya, kalau riwayat-riwayat yang tadi kita pelajari, membaca zikir. Di sini dikuatkan dengan mengusap wajah dengan telapak tangan untuk menghilangkan sisa tidur, ya, sisa tidur. Kita masuk ke poin terakhir di bab kita ini, yaitu poin E-nya, membaca ayat-ayat terakhir surah Al-Imran dan melihat ke langit. Riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bittu yawman 'inda khalati Maimunah, fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'ah thumma raqat. Falamma kana thuluthul lail al-akhir qa'ad fanadhara ila as-sama'." Pada suatu hari aku pernah bermalam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masih sahabat yang sama, di rumah bibiku yang bernama Maimunah, salah satu istri Nabi SAW radhiyallahu anha. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan istrinya atau bibiku selama beberapa saat. Setelah itu beliau pun tidur. Pada sepertiga malam terakhir beliau bangun lalu duduk-duduk lantas melihat ke arah langit. Ya, seperti itu disebutkan, ya, hadis Bukhari dan juga Muslim. Ada footnote di bawah nomor 435. Dalam riwayat lain dikatakan istaikadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadi thumma qara'a al-ashra al-ayatil khawatima min surati Al-Imran. Bahwasanya Rasulullah SAW bangun tidur, setelah itu beliau duduk sambil mengusap sisa-sisa tidur dari muka beliau dengan kedua telapak tangannya. Kemudian setelah itu, ya, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Hadis ini disebutkan juga footnote di bawah, ya. Ada penjelasan bahwasanya dia diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita baca dulu sempurna baru kita ambil pelajarannya, ya. Disebutkan annahu bata 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail fa kharaja fa nadhara fi as-sama' thumma tala hadhihi al-aya fi Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar hatta balagha fakina 'adzaban nar thumma raja ila al-bait fatasawwaka wa tawadda thumma qama fa shalla thumma ittaja' thumma qama fa kharaja fa nadhara ila as-sama' fatala hadhihi al-aya thumma raja fatasawwaka fa tawadda thumma qama fa shalla. Ini riwayat yang lebih lengkapnya. Dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menginap di rumah Rasulullah SAW pada satu malam. Kemudian pada akhir malam beliau terbangun, maksudnya Nabi SAW terbangun. Lalu beliau keluar rumah dan melihat ke langit seraya beliau membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Dimulai dari Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kalau Bapak Ibu mau silakan dibuka di aplikasi Al-Qur'annya, Al-Imran 10 ayat terakhir. Nah, bermula dari sini. Kalau Al-Imran itu 200 ayat, ya. Berarti mulai dari ayat 190 sampai 200. Yang artinya di ayat 190 itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Terus saja beliau baca sampai di potongan ayat fakina adzaban nar, dan peliharalah kami dari api neraka. Setelah itu beliau kembali masuk ke rumahnya dan bersiwak lalu berwudu lalu mengerjakan sholat. Sesudah itu beliau berbaring tidur kembali. Tak lama kemudian beliau bangun lagi lalu keluar rumah melihat ke langit dan membaca ayat itu lagi. Setelah itu beliau kembali ke rumah bersiwak berwudu lalu mengerjakan sholat. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, hadits ini menunjukkan bahwa membaca ayat tersebut Al-Imran dari ayat 90 sampai 91 di situ ditulis, ya, disunnahkan ketika bangun dari tidur. Dia coba lihat Al-Imran 90 91, ya. Ya. Tadi saya keliru, bukan 190, ya. Jadi di 90 sama 91. Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan amalan-amalan yang seyogyanya segera dilakukan oleh orang yang bangun tengah malam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan mukanya dari sisa-sisa tidur. Kalau riwayat ini menyebutkan dengan 2 telapak tangan. Kemudian yang kedua, melihat ke arah langit jika memungkinkan. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran.
10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Ya. Betul 190? Ya, berarti itu keliru ya. Ya, jadi yang di bukunya ditambah aja 190. Berarti saya yang benar. Alhamdulillah. Sepuluh ayat 190 sampai 200. Ya. Baik, apa yang kita pelajari di poin E-nya ini menunjukkan bahwasanya ada sunnah-sunnah Nabi yang sederhana tetapi mungkin belum diamalkan. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, kalau kita mendapatkan sunnah-sunnah seperti ini yang idealnya kita amalkan sampai kita meninggal. Tapi kalau tidak bisa, minimal sekali seumur hidup. Minimal sekali seumur hidup, yaitu bangun, kemudian mengusap wajah tadi dari sisa tidur, tapi riwayat ini menjelaskan 2 telapak tangan. Ya. Kemudian setelah itu keluar melihat langit sebelum aktivitas yang lain. Ya. Karena begitu Nabi SAW melakukan lalu membaca surah Al-Imran tadi, setelah itu baru beliau masuk, bersiwak, wudu, baru sholat. Ini termasuk sunnah yang pertama. Ya, jadi kita mengusap dulu wajah, sunnah yang pertama. Yang kedua kita keluar melihat langit, ini sunnah yang kedua. Kemudian yang sunnah yang ketiga membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kemudian sunnah selanjutnya adalah bersiwak, sikat gigi kalau kita ya. Kemudian wudu, lalu sholat. Nah ini termasuk sunnahnya. Kemudian setelah itu kalau masih ada waktu menjelang subuh boleh istirahat, tidur. Karena tradisi para nabi-nabi seperti Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW, mereka memang membagi malamnya 2 kali tidur, 2 kali sholat. Nah, 2 kali tidur, 2 kali sholat. Jadi tidur di awal malam, bangun sholat, nanti kemudian tidur lagi, baru bangun sholat lagi sampai menjelang subuh. Memang mereka ini biasanya harus orang yang sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa maka dia bisa lakukan. Kalau orang belum terbiasa minimal kita jangan luput dari sunnah-sunnah ini. Tadi mulai dari sebelum tidur ya, wudu sebelum tidur, kemudian balik sisi kanan, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, baca zikir-zikir mau tidur. Kemudian baru kalau terkaget tengah malam membaca zikir lagi tadi ya, yang bisa menyebabkan diampuni dosa kita. Kemudian kalau sholat dan berdoa diterima. Dan kalau kita bisa lebih lengkap lagi adalah poin yang terakhir. Kita langsung keluar melihat ke arah langit. Ya mungkin kalau ada jendela di kamar, kita lihat ke arah langit. Sunnah sebagai sunnah Nabi SAW dan baca. Tapi Ustaz 10 ayat ini belum saya hafal. Pakai Al-Quran aplikasi. Dipegang sambil baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Baca saja. Setelah selesai baru kita bersiwak, sikat gigi, wudu lalu sholat. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir tadi kalau masih ada waktu menjelang subuh, apalagi kalau sudah rutin kita kerjakan sekian tahun qiyamul lail harusnya sudah bisa. Nanti kita istirahat dulu sejenak, kemudian kita bangun lagi di 1/6-nya di saat sebelum azan subuh lalu kita lanjut sholat. Ya, di sini kita lanjut sholat mungkin tinggal witirnya misalnya, baru kemudian kita sempurnakan dengan sholat subuh. Nah ini diantara sunnah-sunnah yang terlupakan. Itu saja, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.